Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak senang sekali pada pagi hari ini dapat menemani adik-adik. Kakak yakin adik-adik udah gak sabar ya mau dengarkan kira-kira pada hari ini tentang apa ya firman Tuhannya. Baik, kakak akan ajak adik-adik semua untuk siapkan hati juga pikiran adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Baik, sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama kita bersatu dalam doa. Oke, sudah siap semuanya? Oke, yuk kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu sudah berkumpul. Kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ya Bapa, apa yang boleh kami dengar, firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Betty dapat dipahami juga dimengerti oleh adik-adik semua. Dan sebelum itu ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dalam hati juga pikiran kami. Kami mau serahkan ibadah ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, dan akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-24. Nah, judul perikopnya di sini adalah pecahnya kerajaan itu. Nah, temanya sendiri dari bahan kita adalah Rehabeam, kerajaan Israel terpecah. Nah, adik-adik, seperti apa ya kisahnya? Adik-adik dapat membaca Alkitab. Kakak kasih waktu untuk adik-adik dapat membacanya di dalam hati. Baik, cukup ya waktunya untuk membaca. Oke, mungkin adik-adik masih bingung nih, kisahnya panjang sekali ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Untuk memudahkan adik-adik untuk memahami lebih dalam lagi, kakak akan memperlihatkan tayangan video yang akan mengulas kembali tentang firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 24. Nanti mungkin dengan video bergambar adik-adik lebih paham lagi. Oke, silakan menyimak. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu.
Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan pada mereka, Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Ya, oke. Bagaimana? Sudah adik-adik simak tadi ya. Nah, adik-adik, dari cuplikan video tadi tentang firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-24, apa sih yang dapat adik-adik ambil dari
firman Tuhan tadi yang adik-adik baca, juga adik-adik lihat tayangannya. Apa yang dapat adik-adik pelajari? Ya, di sini kakak ulang sedikit. Nah, di sini ada Rehabeam. Rehabeam ini menggantikan Raja Salomo pada saat itu, karena pada saat itu Raja Salomonya sudah tiada. Nah, Rehabeam diangkat menjadi raja. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang pengambilan keputusan. Nah, tadi adik-adik sudah membaca ya, sudah menyimak bahwa pada ayatnya yang kedua di sini dibilang Yerobeam bin Nabat itu datang menemui Rehabeam. Dia bilang, katanya, ayat yang keempat, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tapi Rehabeam bilang, ya, datanglah lusa. Karena di sini Rehabeam belum dapat menjawab keputusan baik apa yang dapat disampaikan kepada rakyat Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik kembali ke belakang tentang Salomo, dulu itu ada kerja paksa ya pada saat pembangunan, dan rakyat Israel banyak sekali yang pekerjaannya itu dipaksa. Nah, mungkin rakyat sudah sangat lelah bahwa apa yang dulu dilakukan oleh Raja Salomo janganlah lagi dilakukan oleh Raja Rehabeam. Nah, di sini adik-adik, sebetulnya Rehabeam itu baik ya dalam hal pengambilan keputusan. Dia nggak memikirkan sendiri adik-adik. Dia datang kepada siapa? Ayatnya yang ke-6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya. Nah, sebetulnya keputusan yang disampaikan oleh para tua-tua yang didengar oleh Rehabeam itu baik ya adik-adik. Di sini dibilang, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, jadi di sini maksudnya adalah, ya, kalau misalkan kamu mau mendengarkan permintaan rakyatmu, mungkin rakyatmu juga akan adik-adik, mau mengabdi kepada raja lebih tulus lagi dan mengikuti apa yang raja sampaikan di kemudian hari. Nah, tapi sepertinya Rehabeam masih belum sreg dengan nasihat yang diberikan oleh para tua-tua, hingga akhirnya dia kembali meminta nasihat, tetapi kepada siapa? Ayatnya yang ke-8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebayanya. Adik-adik, sebetulnya meminta nasihat kepada para tua-tua atau para orang muda nggak ada salahnya ya, tapi kita sebagai orang yang meminta nasihat harus lebih dengar-dengaran, lebih menimbang apa sih saran yang diberikan untuk kita dapat putuskan, sehingga kita dapat memberikan jawaban yang baik bagi orang-orang yang menanyakannya kepada kita. Nah, di sini sayangnya orang muda itu bilang, dia bilang bahwa ayat yang ke-10 ya, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu
tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Adik-adik, wah, sebetulnya nasihat yang diberikan oleh para tua itu sudah cukup sangat bijak ya, kalau misalkan Rehabeam mau mendengarkannya. Tapi mungkin nasihat yang diberikan dari para orang muda ini cukup apa ya, kedengarannya terlihat gagah, terlihat wah raja loh dengan keputusannya yang hebat. Tapi sebaiknya Rehabeam lebih berpikir kembali. Dan satu hal adik-adik, Rehabeam lupa untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan Allah. Baiknya saya harus menjawab apa ya pada saat nanti saya berhadapan dengan para rakyat. Nah adik-adik, seperti yang sudah adik-adik baca, sudah adik-adik simak, ternyata keputusan yang diambil adalah keputusan yang Rehabeam dengar dari para muda-muda itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Rakyat yang mendengar menjadi tidak suka, tidak mengindahkan apa yang Rehabeam sampaikan. Karena Rehabeam menyampaikan seperti yang dikatakan oleh para muda. Dan itu membuat para rakyat yang mendengar menjadi marah. Nah adik-adik, bangsa Israel ini ada 12 suku. Suku-sukunya suku apa aja nanti adik-adik dapat cari. Yang kakak tahu, dia itu ada suku Naftali, Dan, Gad, Simeon, Zebulon, Efraim, Asher, Ruben, Isakhar, Yehuda, Benyamin, dan Manasye. Nah adik-adik, dari kedua belah suku tersebut 10 suku tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Rehabeam. Dan itu membuat bangsa Israel menjadi terpecah adik-adik. Wah sayang sekali ya, kalau saja Rehabeam mau mendengar ataupun mau menyampaikan nasihat yang diberikan oleh para tua-tua, mungkin ini nggak akan terjadi. Dan tidak akan terjadi yang namanya perpecahan bangsa Israel di saat itu. Nah, oke. Dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, tadi sudah belajar dari Rehabeam. Oh iya, apa ya, keputusan yang diambil oleh Rehabeam ternyata tidak cukup baik, karena menyebabkan bangsa Israel menjadi terpecah, terjadi keributan. Nah, bagaimana supaya itu nggak terjadi sama diri kita adik-adik? Kita dapat ambil hikmahnya bahwa oh iya, kalau kita punya sebuah permasalahan atau pergumulan, gak ada salahnya kalau kita mau dengar-dengaran nasihat dari orang tua. Atau kalaupun adik-adik lebih nyaman dengan teman atau sahabat juga gak apa-apa. Tapi dari pertimbangan itu, adik-adik dapat pikirkan kembali nasihat mana yang baik untuk dijalankan. Dan yang utama adalah jangan lupa untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan, sehingga kalau adik-adik mau mengambil sebuah keputusan besar, adik-adik berdoa, bertanya kepada orang tua ataupun temannya, pertimbangkan nasihat mereka, dicerna, dipikirkan, sebaiknya saya berkata seperti apa ya, sehingga orang yang nanti saya mau ajak bicara lebih mengerti juga, nyaman menerima apa yang saya ingin sampaikan. Nah, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari mudahnya seperti ini. Kalau seandainya nih adik-adik sudah pada masuk sekolah belum? Atau masih daring? Mungkin masih pada daring ya, masih sekolah online. Mungkin pada saat adik-adik Zoom, tiba-tiba bu gurunya mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Nah, mungkin
pada saat adik-adik sedang Zoom atau daring, ada orang tua adik-adik, papa atau mamanya yang mendengar. Nah, papa mamanya pasti mengingatkan dong, ayo jangan lupa ya, nanti tugas yang bapak ibu guru sampaikan dikerjakan. Nah, dengar-dengaran omongan orang tua. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba keasikan di rumah, mungkin bermain, mungkin nonton atau main game, terus kita tidak ingat nasihat yang diberikan oleh orang tua. Mungkin nanti jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Mungkin seperti itu. Nah, adik-adik, pelajaran yang dapat adik-adik ambil yang pertama adalah di saat adik-adik mengambil sebuah keputusan, jangan lupa untuk dengar-dengaran nasihat yang baik yang diberikan oleh orang tua ataupun orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat, apa yang sudah kita dengar, nasihat tersebut harus dapat kita cerna lebih dalam lagi, kita pikirkan lagi, dan selalu ingat berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kita salah mengambil sebuah keputusan atau menyampaikan sesuatu, itu akan membuat orang-orang di sekitar kita yang kita ajak bicara tidak suka dengan kita. Oke, apalagi ya adik-adik ya, mungkin kebiasaan keras kepala menjadi mau mendengar, lebih ke mau dengar-dengaran. Jadi ya nggak ada salahnya kita mau mengikuti saran baik yang diberikan oleh orang tua kita, dan kita keras kepala atau mengandalkan diri kita sendiri. Itu nggak akan mungkin ya adik-adik. Oke, baik, mungkin itu saja yang kakak mau sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan ini adik-adik dapat mengerti juga memahaminya. Oke, baiklah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan yang kakak ingin sampaikan. Dan semoga apa yang boleh adik-adik dengar tadi dapat adik-adik pahami juga mengerti ya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu firman Tuhan kita, dan sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk kembali bersatu dalam doa. Yuk kita sebelum doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan boleh pimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk setiap firman yang boleh kami dengar dan juga kami pahami. Ajarkan kami ya Bapa, dalam kehidupan sehari-hari kami dapat dengar-dengaran, juga mengambil keputusan dengan baik. Dan Tuhan, pada hari ini juga ya Bapa, tidak lupa kami mau berdoa bagi teman-teman kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjagai teman-teman kami dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam sekolah mereka, dalam pembelajaran mereka, juga dalam kehidupan mereka. Berkati juga ya Bapa orang tua kami, mama papa, dan biarkan Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan juga umur panjang. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang boleh melimpah dalam kehidupan kami. Dan tidak lupa ya Bapak, kami berdoa untuk para guru-guru sekolah minggu, juga buat bangsa juga negara kami. Kami serahkan ya Bapak, doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.